Saya juga minta maaf Ibu Bapak bahwa dari kantor kami kemudian ada yang terlibat. Sedihnya luar biasa. Karena saya seperti ibunya dari kantor itu. Sama kayak kalau ibu ada anak-anak yang terlibat pasti sedih. Debt collector kayaknya saya. Sampai saya akhirnya menuju ke Universe. Bisa. Judi online saat ini itu sudah seperti wabah, seperti penyakit menular yang menjangkit berbagai kalangan, dari kalangan tua hingga anak-anak. Mainan kayak gitu tuh modelannya nggak ada menang nggak ada kalah, Kak. Model itu dia tuh kalah. Biasanya nih kalah banyak, menangnya itu sedikit. Mafia akses judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital terbongkar. Puluhan orang ditangkap karena bekerja sama menjadi backing bagi ribuan situs judi online agar tidak diblokir. Sungguh ironis, kementerian yang seharusnya menjadi garda terdepan justru menyalahgunakan wewenangnya demi mendapatkan limpahan uang haram. Mampukah virus judi online yang telah menginfeksi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia diberantas? Bersama saya, Nadia Valeri, inilah iNews Files. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital masih terus berlanjut. Setidaknya Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menetapkan 24 tersangka terkait kasus ini. Dari total tersangka yang ditangkap, 10 diantaranya merupakan pegawai aktif Kementerian Komdigi. Mereka ditangkap lantaran menyalahgunakan wewenang pemblokiran situs judi online. Dari 5.000 situs judi online yang harus diblokir, sebanyak 1.000 situs diloloskan dan dijaga agar bisa tetap beroperasi. Para tersangka melakukan perbuatan tercela itu demi meraup uang haram senilai 8,5 miliar rupiah dalam sebulan. Senin 25 November 2024, Ditreskrimum Polda Metro Jaya dipimpin oleh Kapolda Irjen Pol Karyoto mengumumkan hasil penyidikan kasus judi online dan membeberkan bagaimana karyawan Komdigi melindungi ribuan situs judi online. Dari tangan para tersangka, polisi menyita berbagai barang bukti yang nilainya fantastis, mencapai 167 miliar rupiah. 13 buah barang mewah senilai 315 juta rupiah. 13 buah jam tangan mewah senilai 3.763 juta rupiah. 390,5 gram emas senilai 5.857 juta 500.000 rupiah. 26 unit mobil dan 3 unit motor senilai 22.930 juta rupiah. 22 lukisan senilai 192 juta rupiah. Berdasarkan rilis Polda Metro Jaya, buka tutup blokir situs judi online dikendalikan oleh trio A, yakni tersangka AK, AJ,
dan A alias M yang merupakan pegawai Komdiji. Ketiganya berperan mengumpulkan uang setoran, memverifikasi situs judi online agar tidak terblokir, serta sebagai pengatur operasionalisasi kejahatan yang dilakukan oleh seluruh tersangka. 9 pegawai Komdiji lainnya yang terlibat kasus ini masing-masing berinisial DI, FD, SA, YR, YP, RP, AP, RD, dan RR. Sementara 7 orang berinisial B, BS, HF, BK, dan 3 DPO, yakni JH, F, dan C, berperan sebagai agen pencari situs judi online. Tersangka lain yakni MN dan DM berperan mengumpulkan list situs sekaligus menampung uang setoran dari bandar. Sementara 4 orang berinisial A, BN, HE, dan J yang masih berstatus DPO merupakan bandar atau pengelola situs judi online. 2 orang berinisial D dan E berperan dalam melakukan tindak pidana pencucian uang. Kemudian 1 orang berinisial T memiliki peran merekrut para tersangka. Para tersangka menjadwalkan memblokir situs judi online setiap 2 pekan sekali dengan mematok tarif 8,5 juta rupiah per situs. Jika dalam waktu tersebut pemilik situs judi online tidak menyetorkan uang, maka situsnya akan diblokir. Kasus backing situs judol di Komdiji juga menyeret nama Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi. Publik mendesak agar Budi Ari turut diperiksa karena dirinya lah yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika selama 15 bulan terakhir. Budi Ari pun menyatakan siap jika harus diperiksa. Kita dukung penegakan hukum dan yang ketiga kita tetap serius berantas itu. Ya, Solusinya gimana Pak? Lalu kita warga negara. Dan nanti katanya polisi mau mendalami Pak, gimana Pak? Tunggu aja dalamnya nggak apa. Kita siap dipanggil juga Pak. Pasti nggak. Siap, pasti nggak terlibat Pak. Pak kenal nggak Pak tugas pegawai Komdiji yang diperiksa Pak? Ya, tahu lah nama. Sementara itu, Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengungkapkan sebanyak 8,8 juta masyarakat Indonesia bermain judi online. Mirisnya, 80.000 di antaranya merupakan anak berusia di bawah 10 tahun. Pemainnya kurang lebih 8,8 juta masyarakat Indonesia. Yang mayoritas para pemainnya adalah kelas menengah ke bawah. 97.000 anggota TNI Polri dan 1,9 juta pegawai swasta yang bermain judi online. 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Dan angka ini diprediksi akan terus bertambah. Tentunya judi online saat ini itu sudah seperti wabah. Seperti penyakit menular yang menjangkit berbagai kalangan, dari kalangan tua hingga anak-anak. Nah, tentu saja sekali lagi dari fakta dan kondisi yang sudah sangat meresahkan dan mengkhawatirkan dan darurat. Menanggapi tingginya jumlah anak yang terpapar judi online, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan keprihatinannya. Sangat memprihatinkan kita semua bahwa ada 80.000 anak yang terlibat dalam judi online. Tentu saja mereka adalah sebagai korban ya. Jumlahnya sangat fantastis. Kenapa itu sampai terjadi? Karena memang anak-anak dekat sekali dengan internet ya, dengan dunia media sosial, dengan digital ya. Hampir semua anak-anak kita memegang handphone ya, dan handphone itu terkoneksi dengan internet. Selain menyebabkan kecanduan, judi online pada anak juga membuat anak nekat melakukan tindak kriminalitas.
di beberapa daerah ada beberapa kasus anak yang melakukan tindak kriminal, apakah itu pencurian, apakah itu bunuh diri, atau menyalahgunakan uang jajan dan sebagainya karena faktor judi online. Tak melihat latar belakang pekerjaan, usia maupun status sosial, judi online menyasar banyak orang. Bukan dari kalangan dewasa saja, namun juga dari anak-anak. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anak di bawah umur yang merupakan mantan pecandu judi online. Saya samarkan identitasnya ya, Mas, saya panggil Ano. Ano sudah berapa lama sebelumnya menjadi pecandu judi online? Sudah ada dari tahun 2021, 2022. 2021, 2022. 2022. Sekarang usia kamu berapa? 17. 17 tahun. Artinya 3 tahun yang lalu masih 14 tahun. Ya, Masih sekolah menengah pertama, masih. SMP. Iya, masih SMP. Pada saat itu dari mana awal mula bisa tahu mencoba-coba judi online? Sering lihat teman saya nih bermain judi online. Saya juga heran kenapa nih teman saya main game bisa menghasilkan duit, tapi dia nggak kerja, nggak apa-apa. Baru saya nanya-nanya tentang judi online ini, kebesokannya baru saya main, Kak. Saya mau nyobain. Pada saat itu teman yang pertama kali main judi online ini dari lingkungan sekolah atau lingkungan mana? Lingkungan dekat rumah, Kak, tongkrongan. Bukan dari sekolah. Bukan dari sekolah. Itu saya main itu dikasih tahu kalau mau deposit ke dalam bank buat main aku situs ini bisa ke counter, bisa ke ATM juga. Itu saya sempat main judi online itu pakai ATM teman saya, Kak. Saya bermain itu sekitar 50.000. 50.000 depositnya Iya. pada saat itu. Ya, Uang berarti dari jajan dari orang tua. ya dari uang saku sekolah saya, kadang saku uang sekolah. jajan saya dari orang tua. Kadang saya main itu juga. Saya sempat yang namanya nggak ada uang jajan, nggak ada uang saku sekolah, nggak ada apa-apa. Saya sempat jual banda, Kak. Kayak jual banda-banda saya, kayak jual jaket. Benda-benda kamu benda-benda dijual? Saya, iya. Saya jual jaket, jual sepatu, baju, saya jual untuk bermain situs judi online itu doang, Kak. Uang jajan dari orang tua pada saat itu dikasih berapa, Ano? Dikasih sehari itu dikasih 25.000. Sehari 25.000. Sehari 25.000. Artinya kamu deposit 50.000 ini jajan 2 hari. Iya, jajan 2 hari. Saya jajan 2 hari, kadang nggak tentu juga, Kak. Saya dikasih 25.000 itu, kadang dikasih, nanti saya bakal bisa minta lagi. Saya nggak nentu. Apa alasannya minta tambahan ke orang tua itu? Buat jajan, beli ini, beli itu. Padahal saya untuk bermain situs judi online. Tak hanya merugikan diri sendiri, judi online juga mengancam keharmonisan rumah tangga. Seperti apa kisahnya? Selengkapnya hanya di iNews Files sesaat lagi. Hutang kepada teman, pinjaman online, gadai barang. Praktik judi online di Indonesia semakin marak. Tak hanya menyasar dewasa, nyatanya anak-anak juga turut terpapar judi online. Berdasarkan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, di sepanjang tahun 2022, sebanyak 197.000 anak terlibat judi online. Tak tanggung-tanggung, nilai transaksinya bahkan mencapai 293,4 miliar rupiah. Berapa hari sekali waktu itu Ano top up untuk judi online? Kadang itu sih, Kak, kalau main judi online itu. Setiap hari? Iya, setiap hari bisa. Setiap hari? Bisa. 50.000 rupiah Iya, yang 50.000. dikeluarkan. Selama 3 tahun, ini kan Ano bermain dari 2021, sekarang 2024 sudah berhenti ya? Sudah berhenti. Sudah berhenti, ada uang yang didapat berapa dan yang dikeluarkan untuk judi online ini? Kalau menang itu saya sekitar di atas 1 juta ada. Pernah menang? Pernah menang. Diakumulasi 1 juta rupiah? Iya, pernah menang di atas. Yang dikeluarkan lebih atau berapa? Lebih dari 1 juta Lebih itu? dari 1 juta, Kak. Mainan kayak gitu tuh modelannya nggak ada menang, nggak ada kalah, Kak.
model itu dia tuh kalah. Biasanya nih kalah banyak, menangnya itu sedikit. Jadi sudah merasakan lebih banyak rugi daripada menangnya. Itu kalau menang itu modelnya duitnya itu nggak hilang sekejap aja, kayak nggak dapat apa-apa, nggak berasa kalau itu duit udah menang. Nanti main lagi. Tapi tidak ada keuntungan yang masih bisa uangnya dirasakan sampai saat ini? Nggak ada Kak, uang udah habis sekilap aja. Mungkin itu buat temen nongkrong, buat beli apa gitu. Tapi saya nggak pernah yang namanya itu duit saya menang, saya kasih orang tua, saya nggak pernah. Karena saya tahu itu kalau itu duit panas Kak. Mending saya buat teman saya aja lah, buat di tongkrongan. Apa yang dirasakan waktu bermain judi online? Kan sudah merasa ini lebih banyak duit yang hilang daripada duit yang Ano dapatkan. Kenapa masih saja kok ketagihan sampai 3 tahun? Penasaran Kak, penasaran bermain itu kayak ketagihan. Kayak daripada saya buat ngapain mending saya main judi online aja, supaya ngasilin duit lebih banyak. Kayak terpancing, kayak modelannya kayak saya bisa melipatkan ganda lagi nih duit. Ternyata nggak bisa, malah terjerumus kalah. Kemudian kenapa sekarang bisa berhenti total? Berhenti totalnya tahun ini, 2024? Iya, tahun 2024. Udah ada 5 bulanan lah Kak, 5 bulan atau berapa bulan saya juga lupa. Sudah 5 bulan sama sekali tidak pernah main lagi. Kenapa awal mula bisa berhenti? Tuh orang tua saya tahu Kak. Orang tua saya tahu, tapi hanya ibu saya doang yang tahu, kalau bapak saya nggak tahu. Lalu Dinasehatin jangan bermain lagi, nanti takut makin dalam lagi masuk ke dalam. Misalnya kenapa-napa, bisa stres, takut ini. Makanya saya berhenti dari situ Kak. Judi online ini juga mengganggu Ano di sekolah? Mengganggu Kak. Kenapa? Mungkin saya kalau misalnya saya nggak deposit itu, bawaan saya gelisah Kak. Gelisah? Kayak nih mau deposit aja, pokoknya bawaannya mau berjudi aja. Kalau tidak deposit merasa gelisah perasaan itu? Masa kayak stres aja Kak, kepala gitu. Lalu apa yang dilakukan upayanya untuk bisa menguatkan jangan sampai terjerumus lagi ke judi online selain nasihat dari orang tua tadi? Saya hilangin Kak yang namanya situs-situs itu, saya blokirin semua. Saya kayak mencoba main game, saya coba kayak berolahraga, atau saya kayak nongkrong sama teman-teman, tapi jangan sampai ada yang bermain itu. Kalau ada yang main itu di tongkrong saya akan ngejauh Kak. Kayak nggak mau ngikut terjerumus lagi, kayak kepancing lagi. Makanya saya nggak mau. Sekarang kan Ano sudah berhenti 3 tahun dari jeratan judi online ini. Dengan banyaknya uang yang dikeluarkan, benda-benda juga dijual. Ano punya pesan, terutama untuk anak-anak seusia kamu, supaya jangan sampai terjerat di lingkaran judi online ini. Ya, pokoknya nasihat saya jangan bermain judi online, bisa mengakibatkan stres, gila, ataupun bisa kayak gelisah lah, apa gimana gitu. Pokoknya bikin kalian stres dah, mending hilangkan aja yang namanya judi online. Semoga juga dengan apa yang menimpa Ano, ini bisa menjadi pelajaran terutama untuk anak-anak di bawah umur yang mencoba untuk bermain-main di lingkaran judi online ini. Jangan sampai ada lagi yang terjerumus. Terima kasih Ano telah berbagi di iNews Files. Sehat selalu. Jangan sampai tergoda lagi judi online ya. Sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital hidup bergelimang harta usai mendapatkan miliaran rupiah hasil membackingi 1.000 situs judi online. Di sisi lain, sejumlah masyarakat kecil semakin terpuruk akibat terjerat di lingkaran setan judi online. Tak hanya itu, sebagian dari mereka rumah tangganya hancur lebur akibat terlilit hutang imbas dari bermain judi online. Maraknya judi online di Indonesia juga turut menggempur keharmonisan keluarga. Sejumlah ibu-ibu di kawasan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara curhat kepada Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, mengeluhkan suami mereka yang terjerat judi online. Lama-lama udah ngasih rasa enak. Ujung-ujungnya pinjol. Pakai data saya. Datanya kan udah blacklist, nggak bisa minjem kalau udah blacklist. Terus data saya yang dipakai, jadi debt collector tadi saya.
Ya, sampai saya akhirnya Bang menuju ke Universe bisa. Suami saya sendiri sampai dia ditahan gara-gara judi online. Handphone, semua TV habis. Sampai saya ditagih-tagih utang. Mendengar cerita dari para ibu rumah tangga, Mutia Hafid meminta maaf karena adanya oknum pegawai Komdiji yang terlibat. Saya juga minta maaf ibu bapak bahwa dari kantor kami kemudian ada yang terlibat. Sedihnya luar biasa karena saya seperti ibunya dari kantor itu. Sama kayak kalau ibu ada anak-anak yang terlibat pasti sedih. Saat ini saya sudah bersama dengan seorang ibu rumah tangga yang dulu suaminya merupakan seorang pemain judi online. Mbak, bisa diceritakan dulu bagaimana awal mula suami Anda ini bisa terjerat di pusaran judi online? Awalnya saya nggak tahu ya Mbak. Lama-lama saya tahunya karena lingkungan kerja, teman-temannya. Awalnya bilangnya cuma ikut-ikutan, tapi lama-lama makin terjerumus. Dari teman-teman di lingkungan kerjanya? Iya, lingkungan kerja. Kalau di lingkungan rumah enggak. Tahu suami Anda deposito berapa kali? Enggak pernah tahu. Tapi ada pernah suatu momen saya melihat history m-bankingnya, di situ ada nominal-nominal yang nggak masuk akal aja sih. Berapa nominal sekali deposito judi online, Mbak? Dari 500.000 hingga jutaan. 500.000 hingga jutaan. Dari tahun berapa suami Anda ini mulai terjerumus judi online? Akhir 2020, awal 2021. Awal 2021. Sekarang sudah berhenti? Alhamdulillah sudah berhenti. Dari tahun 2024 ini? Iya. Selama suami Anda jadi pemain judi online, ada masalah-masalah yang dihadapi? Banyak banget. Banyak banget. Karena di situ awal mula kebohongan itu ada. Dari yang kebohongan kecil hingga kebohongan yang besar, sampai yang berjanji tidak akan mengulangi lagi, tapi ternyata terus sampai sulit untuk berhenti. Seperti apa selain kebohongan judi online ini yang kemudian menjadi permasalahan di rumah tangga Anda? Ekonomi yang tadinya serba kecukupan, akhirnya sampai saat ini masih dibantu, di backup apapun sama orang tua. Ada permasalahan ekonomi pada saat itu karena hutang? Ada. Banyak. Hutang ini untuk deposito judi online? Iya, di lingkungan kerjanya, hutang kepada teman, pinjaman online, gadai barang, banyak. Berapa nominal hutangnya kira-kira untuk judi online ini, Mbak, yang dikeluarkan? Kalau di total ya Mbak, dari 2020 hampir kurang lebih 200-an. 200 juta. 200 juta dari 2020 hingga 2024. Sekarang sudah terbayarkan seluruhnya hutangnya, Mbak? Alhamdulillah sebagian sudah terbayarkan. Sekarang lagi mencoba lunasi yang sedang berjalan aja, Mbak. Ratusan orang mengalami gangguan jiwa akibat judi online. Seperti apa gejalanya? Selengkapnya hanya di iNews Files sesaat lagi. Dia merasa frustrasi, depresi berat, sampai ada ide-ide mengakhiri hidup. Bahkan ada kejadian bunuh diri juga.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mencatat hasil perputaran uang dari transaksi judi online terus meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Di tahun 2021, PPATK mencatat perputaran uang dari transaksi judi online mencapai 57 triliun rupiah. Sementara itu di tahun 2024 pada semester 2, perputaran uang hasil transaksi judi online meningkat hingga 283 triliun rupiah. Tapi Anda tahu ketika suami menjadi pemain judi online ini pernah mendapat keuntungan atau seluruhnya rugi? Baru banget kemarin dia cerita bahwa dia pernah menang. Nah dari situ dia mencoba terus berpikir bahwa bermain judi online itu ada keuntungan. Berapa memang keuntungan yang didapat ketika menang? Kurang tahu ya Mbak, tapi pernah dengar dari teman-temannya lumayan cukup besar dan untuk berfoya-foya kepada teman-teman yang sesama pengguna judi online juga. Apakah uang-uang hasil keuntungan judi online ini juga kemudian digunakan untuk deposito selanjutnya begitu? Iya, dia putar lagi. Banyak histori nomor rekening yang tidak saya tahu, ternyata saya informasi dari internet bahwa itu nomor admin judi online. Admin judi online ini melakukan panggilan ataupun pesan juga ke nomor suami Anda? Iya, lewat WhatsApp, seringnya lewat WhatsApp, sering tergiur, disuruh depo, lalu dijanjikan untuk menang banyak, namun tidak. Perjalanannya bagaimana hingga akhirnya suami Anda yang dari 2020 terjerat judi online bisa berhenti 4 tahun kemudian? Seiringnya berjalannya waktu, berjanji kepada saya selaku istrinya dan kepada orang tuanya yang selama ini membackup masalah hutang-hutangnya. Sampai akhirnya saya juga lelah, saya membuat surat perjanjian bahwa kalau dia terjerumus judi online lagi, lebih baik kita bercerai. Anda mengancam akan menceraikan suami Anda pada saat itu? Iya. Sampai akhirnya hari ini sudah berhenti total? Alhamdulillah sudah berhenti. Ada banyak tawaran-tawaran yang masuk melalui pesan di telepon genggam untuk lakukan deposito begitu, penawaran-penawaran. Bagaimana pihak keluarga juga bisa mengawasi supaya suami Anda tidak terjerumus lagi ke judi online ini? Setiap hari selalu dipantau, selalu berkabar sama orang tuanya, kakaknya, bahwa pulang harus tepat waktu, tidak nongkrong, jam pulang kerja udah langsung jalan pulang. Ada perkiraan mungkin estimasi berapa uang yang sudah dikeluarkan suami Anda selama menjadi pemain judi online, Mbak? Ya, 200 juta. 90 hingga 100 juta dari uang. Iya. Suami Anda sisanya meminjam. Sampai saat ini masih ada sisa hutang yang harus dilunasi? Ada hutang yang berjalan, sisa-sisa bekas dia pinjaman online, putar sana sini yang tidak selesai. Ya, kami lagi bertahan di situasi itu. Berapa jumlah hutang yang masih tersisa? 80-90 jutaan. 80-90 juta masih harus dilunasi. Sekarang suami Anda bagaimana upayanya untuk bisa melunasi hutang ini? Dari gajinya diputar sana-sini agar cukup sampai ketemu gajian lagi, tiap bulannya lagi. Alhamdulillahnya masih dibantu sama orang tua juga. Biar nggak sama sekali kekurangan. Mati-matian untuk melunasi efek dari judi online ini. Kemudian saat ini suami Anda mungkin dari mantan pemain judi online, adakah pesan yang kemudian disampaikan atau diceritakan juga kepada pihak keluarga agar tidak ada lagi masyarakat atau teman-teman sanak saudara yang terjerumus judi online? Terakhir dia bilang sama saya, menyesal dengan menyesal-nyesalnya,
terbuai dengan permainan judi online yang menjanjikan menang, tetapi akhirnya bikin semuanya berantakan. Rumah tangga jadi berantakan, sering berdebat, berantem, hebat, tidak harmonis lagi, kerugian, kehancuran, kehilangan segala-galanya. Semoga dengan pengalaman yang keluarga Mbak rasakan karena suami terjerumus judi online, ini juga bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat. Jangan sampai ada lagi yang terjerat di lingkaran setan judi online. Terima kasih banyak Mbak telah berbagi untuk iNews Files. Sehat selalu untuk keluarga, semoga masalahnya bisa terselesaikan dalam waktu dekat ini. Tak hanya menghabiskan harta, judi online juga merusak kesehatan mental pemainnya. Di sepanjang tahun 2024, Rumah Sakit Cipto Bangunkusumo mencatat lebih dari 100 orang harus menjalani rawat inap maupun rawat jalan untuk rehabilitasi kecanduan judi online. Angka ini meningkat hingga 2 kali lipat jika dibandingkan pada tahun 2023. Saat ini, dari Januari sampai Oktober 2024, ada sekitar 126 pasien dengan judi online yang dirawat jalan. Jadi berobat jalan ya, 126 pasien. Tapi untuk yang dirawat inap dari Januari sampai Oktober 2024 itu ada sekitar 46. Jadi untuk rawat jalan sendiri ada peningkatan 2 kali lipat dibandingkan 2023. Dan rawat inap itu ada peningkatan 3 kali lipat dibandingkan dengan 2023. Usia produktif Mbak, jadi sekitar 18 sampai 35 tahun yang datang. Anak-anak ada sekitar remaja ya, 14 tahun, 17 tahun, 18 tahun itu ada. Tapi kebanyakan 18 sampai 35 tahun yang datang. Kepala Departemen Psikiatri RSCM Kristiani Siste mengatakan kecanduan judi online kini sama bahayanya dengan kecanduan narkoba. Seseorang yang sudah kecanduan judi online akan mudah cemas. Dalam kondisi parah, korban juga bisa bunuh diri. Gejala fisiknya kalau misalnya dia tidak berjudi, itu ada yang kayak seperti cemas sekali sampai heart rate itu denyut nadinya menjadi meningkat. Yang sudah mengalami kecanduan itu bisa sampai depresi berat akibat tidak bisa berhenti dari siklus lingkaran setannya. Dia merasa frustrasi, depresi berat, sampai ada ide-ide mengakhiri hidup. Bahkan ada kejadian bunuh diri juga. Ya, biasanya sudah mengalami kekambuhan lebih dari 3 kali dan biasanya memang tidak bisa mengendalikan, dia tidak bisa jauh dari handphonenya. Karena kita tahu websitenya kan tidak bisa di-uninstall ya. Nah, itu tidak bisa tanpa handphone sama sekali, tidak bisa tanpa ATM, tidak bisa tanpa M-Banking, maka itu harus dirawat inap. Walaupun misalnya kekambuhannya baru 1 kali. Kalau kambuh itu berarti dia berjudi lagi, walaupun taruhannya cuma 2.000. Tapi kalau misalnya sudah kecanduan, 2.000 itu bisa menjadi 1 kali taruhan bisa 50 juta pada akhirnya. Apa yang harus dilakukan orang tua jika sang anak sudah kecanduan judi online? Selengkapnya hanya di iNews Files sesaat lagi. Melalui sistem monitor dan analisis media sosial, Drone Emprit mencatat Indonesia menjadi negara dengan pemain judi online terbanyak. Indonesia mengalahkan Kamboja, Filipina, Myanmar, hingga Rusia. Komitmen dalam memberantas judi online yang semakin marak di Indonesia turut disuarakan Kapolri. Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan siap mengundurkan diri dari jabatannya jika terbukti
terlibat dalam praktik judi online. Kami tidak akan ragu-ragu Pak untuk memberantas sampai dari akar sampai paling atas, bahwa bahkan saya Pak, kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur. Demikian juga terhadap anggota saya sudah perintahkan untuk berantas judi online. Jadi kalau di antara rekan-rekan tidak melaksanakan hanya 2, Anda terlibat, itu yang pertama, atau membiarkan, atau takut. Jadi saya kira pilihannya kalau tidak sanggup silahkan mundur. Sama dengan saya Pak. Seberapa jauh adiksi bisa mempengaruhi psikis dari para pecandu judi online, terutama dalam kelompok usia anak di bawah umur? Saat ini saya sudah bersama dengan dosen Fakultas Ilmu Psikologi, Deborah Basaria. Bu Ola, ini berdasarkan catatan dari PPATK, dari per tahunnya untuk jumlah anak yang kecanduan judi online meningkat signifikan hingga 300%. Kenapa demikian? Banyak faktor yang bisa kita lihat mengapa itu terjadi. Salah satunya adalah akibat dampak pandemi juga. Nah, selama kurang lebih 2 tahun, kegiatan belajar mengajar itu kan melalui katakanlah smartphone. Secara daring. Dalam artian adalah anak sudah diperkenalkan dengan gadget lebih awal. Lalu kemudian yang kedua adalah faktornya lengahnya pengawasan orang tua. Gitu ya. Nah, orang tua itu merasa mungkin diberikan katakanlah smartphone, gadget itu untuk menunjang aktivitas belajar. Tapi mereka di sini tidak katakanlah peka bahwa anak itu rasa ingin tahunya besar, membuat mereka bisa saja di tengah-tengah selesai mengerjakan tugas, malah mereka mencari tahu hal-hal yang memang mereka ingin ketahui. Nah, berikutnya selain tadi gitu ya, lengahnya pengawasan orang tua, apalagi literasi digital yang memang minim. Mereka tidak begitu aware gitu ya, apa yang sebetulnya perlu mereka katakanlah hindari gitu. Sehingga membuat mereka sepertinya tidak punya informasi tentang apa yang perlu dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Dan mirisnya ada beberapa hasil riset juga yang saya pelajari, jadi dia juga melihat anggota keluarganya juga melakukan perjudian. Nah, sehingga anak cenderung akan mencontoh. Ibaratnya kalau di psikologi kita istilahnya memodeling gitu, meniru apa yang dilakukan oleh anggota keluarganya. Untuk anak yang sudah terpapar judi online, seperti apa dampaknya untuk psikis untuk anak di bawah umur? Mereka menjadi melampilkan perilaku berulang gitu, karena memang di sini ada katakanlah kesenangan, apalagi biasanya mereka dibuat menang, ada algoritma tersendiri. Kemudian mereka jadi ingin kembali, taruhannya atau bayarannya itu bahkan hanya Rp10.000 sudah bisa deposit gitu. Yang nominalnya rendah sekali, dan itu kan ibaratnya bisa aja mereka pikir uang jajan sehari-hari. Nah, kemudian selain itu apa berdampaknya? Mereka menjadi tidak fokus pada pelajaran, itu sudah pasti. Mereka mengalami penurunan prestasi akademik. Nah, kemudian mereka bisa saja juga tidak ingin bersosialisasi. Jadi lebih suka mengurung di kamar dan fokus hanya dengan gadgetnya. Bahkan mereka bergadang sampai malam, menunggu katakanlah bagaimana nih peluang mereka atau kemungkinan mereka menang, mencari waktu-waktu terbaik. Iya, betul. Sehingga akhirnya kurang tidur, secara emosi adalah bisa saja mereka tidak stabil, mudah marah gitu ya. Dan bahkan kalau mereka sering kali kalah gitu ya, bisa saja memicu adanya gangguan kecemasan ataupun depresi. Nah, ini yang harus dipikirkan gitu ya secara psikis. Selain itu, perekonomian keluarga juga hancur pastinya. Ada beberapa kasus yang orang tuanya nggak nyangka, ternyata itu mereka punya uang dihabiskan untuk melakukan judi online dan mereka kaget sekali gitu. Ya, dengan dampak psikis yang luar biasa tadi, bagaimana bisa menarik anak di bawah umur dari adiksi, dari kecanduan judi online langkahnya? Biasanya anak yang sudah teradiksi menampilkan perubahan perilaku.
Nah, boleh nggak diamati terlebih dahulu, ada nggak perubahan-perubahan perilaku? Misalnya contoh lebih menarik diri, lebih diam gitu kan ya, susah konsentrasi, emosian gitu, bahkan tidak nafsu makan gitu, tidak mau bergaul, prestasi sekolah menurun. Kita amati nih tuh ya, oh kayaknya ada yang salah nih. Langkah pertama nggak apa-apa orang tua memberikan katakanlah masukan, menasehati, menyampaikan bahwa ini tidak boleh gitu ya. Tapi gitu ya, ketika kondisi psikologisnya ini sudah sangat sekali berdampak, ada gangguan kecemasan hingga depresi, memang perlu dibawa ke profesional gitu untuk mendapatkan terapi atau penanganan lebih lanjut. Cara keseluruhan mungkin dari kelompok usia dewasa dan anak-anak, ini mana yang lebih rentan terpapar judi online sebetulnya? Yang paling dikhawatirkan ini yang usia sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah pertama gitu. Dan mereka adalah katakanlah target-target yang lebih mudah untuk disasar karena ketidaktahuan gitu. Dan dengan iming-iming, nanti bisa lo nambah uangnya buat jajan segala macam, caranya sederhana, beragam jenisnya gitu, dan mereka tertarik gitu. Jadi kita tuh penting untuk mengajarkan anak untuk dia itu bisa mengontrol dirinya. Nah inilah tantangan dalam pola pengasuhan orang tua zaman now kalau saya bilang, zaman masa kini yang di era digital seperti itu. Ya, tapi dari cara menarik anak-anak ini juga kan mereka tidak bisa deposit terlalu banyak begitu, dan mungkin untung yang didapatkan juga tidak terlalu banyak jika dibandingkan dewasa yang melakukan deposito judi online. Kenapa kok anak-anak bisa sampai ke tahap kecanduan, tidak mau berhenti? Ada hormon yang mengeluarkan sensasi senang dan membuat orang itu berulang. Jadi dia lebih senang adalah menangnya sebetulnya, bukan katakanlah nominal yang akan dia dapat. Tapi sensasi menang, aku keren banget, aku hebat, ditambah mungkin ada pride tersendiri. Iya, mungkin teman sebayanya gitu ya. Wah, aku menang loh ini. Kamu karena memang usia-usia ini tuh butuh mereka katakanlah merasa dirinya itu berarti, I'm a winner gitu. Rasa bangga. Nah, ini kan yang harus kita bantu ya, bahwa rasa bangga itu bisa katakanlah diambil atau didapat dengan prestasi belajar. Misalnya ikut kompetisi misalnya. Indonesia saat ini Bu Ola sudah dalam kondisi darurat judi online. Bagaimana kita bisa keluar dari lingkaran setan judi online ini untuk memperbaiki mentalitas kita supaya tidak seperti tadi itu dikatakan bangga dengan kemenangan-kemenangan dari hasil judi online ini? Saya lebih mengajak kita semua untuk melakukan penguatan di dalam keluarga. Bantu anak untuk bisa memahami gitu ya, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Bikin anak itu merasa mereka bisa cerita apapun kepada orang tua gitu ya, keinginan mereka, kesulitan mereka, sehingga katakanlah orang tua di sini juga bisa memberitahu. Kebanyakan orang tua itu kecolongan. Menurut saya tidak bisa lepas juga dari katakanlah kita perlu mengajak anak itu secara spiritualitas juga baik gitu loh, bahwa ini adalah perilaku yang tidak benar, tidak tepat. Nah itu dari keluarga aja dulu dikuatkan gitu. Saya yakin itu bisa menjadi filter pertama. Di luar dari keluarga adalah peran sekolah. Nah ini yang kayaknya sekolah dalam hari ini guru dan semua elemen pendukung ini perlu senantiasa mensosialisasikan gitu ya. Dalam artian juga sekolah menjadi tempat yang diharapkan gitu ya, melakukan yang namanya pembentukan karakter yang baik gitu loh buat anak gitu. Nah di skup di luar sekolah masyarakat nih bisa nggak sih kita bantu juga gitu ya, agar anak kita tidak terjerumus itu. Jika ada informasi atau apa mereka bisa melaporkan, dan yang paling luar lagi adalah gimana nih pemerintah gitu ya, terkait dengan kemampuan pemerintah untuk memblokir situs-situs atau website tertentu agar ini tidak sampai katakanlah diakses oleh khususnya anak dan remaja di bawah umur seperti itu. Peran penting dari keluarga, dari lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, dan tentunya dari pemerintah untuk bisa melindungi anak di bawah umur dari exposure judi online. Terima kasih banyak Deborah Basaria, dosen Fakultas Ilmu Psikologi, telah berbagi di iNews Pulse. Kita sama-sama berjuang untuk bisa memberantas lingkaran setan judi online di Indonesia.
hanya meresahkan dan mengkhawatirkan, nyatanya praktik judi online di Indonesia sudah dalam kondisi darurat. Alih-alih hanya menyasar para pelaku judi online, masyarakat butuh aksi konkret dari aparat dan pemerintah untuk bisa menangkap seluruh bandar judi online, termasuk siapapun yang membackingi situs judi online. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.